Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Salat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, yang terhormat kepada Ibu Reviona Andika SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Langsung saja kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang pembelajaran tematik terpadu, tentang skenario-skenario dalam pembelajaran tematik terpadu. Kelompok 2 ini beranggotakan yang pertama saya sendiri Anggi Caksono dengan NIM 19129190, yang kedua Angela Fatika dengan NIM 19129003, yang selanjutnya Anissa Afriani Batubara dengan NIM 19129005, kemudian Amelia dengan NIM 19129088 dan Anissa Fajra Ashar dengan NIM 19129090. Baik, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Amelia. Kepada Amelia disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang skenario model pembelajaran webbing. Seperti yang kita ketahui, model pembelajaran webbing adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pembelajaran terpadu yang memadukan satu kompetensi dengan kompetensi lainnya dan satu konsep dengan konsep lainnya antar mata pelajaran, sehingga terdapat keterpaduan antara kompetensi-kompetensi mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, karakteristik dari model webbing ini, yang pertama, berpusat pada siswa, yang kedua, memberi pengalaman langsung, yang ketiga pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang kelima bersifat fleksibel, yang keenam hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa, yang ketujuh menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Selanjutnya, kelebihan dari model pembelajaran webbing ini adalah penyeleksian tema sesuai dengan minat dan motivasi anak untuk belajar. Selanjutnya, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman, memudahkan perencanaan tematik, dapat memotivasi siswa, dan memberikan kemudahan dalam melihat kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Selanjutnya, kekurangan dari model webbing ini yaitu sulit menentukan tema, selanjutnya kekurangan dari model webbing ini sulit menentukan tema, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal, dan guru lebih memusatkan kegiatan pembelajaran daripada pengembangan konsep pembelajaran. Langkah-langkah dalam model pembelajaran webbing ini, yang pertama adalah guru menyiapkan tema utama dan tema yang lain yang telah dipilih dari beberapa standar kompetensi lintas mata pelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan tema-tema yang terkait sehingga materinya lebih luas. Yang ketiga, guru memilih konsep yang bisa mendorong siswa untuk belajar yang sesuai dengan prinsip pembelajaran terpadu. Untuk contoh rencana pelaksanaan pembelajarannya dapat kita lihat pada slide yang telah ditampilkan. Untuk identitasnya, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kelas 4 semester 2, tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Pembelajaran yang pertama alokasi waktu 1 hari. Selanjutnya untuk kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia yaitu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6-nya melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri.
Sedangkan muatan IPA KD 3.2-nya membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Yang KD 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis dari makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Untuk kegiatan pembelajarannya, yaitu yang pertama kegiatan inti, siswa mengamati gambar yang terdapat pada halaman 1 tentang seorang anak yang sedang membayangkan cita-citanya. Dengan bimbingan guru, siswa membahas tentang berbagai pekerjaan yang menjadi cita-cita, antara lain menjadi seorang guru, arsitek, dosen, dokter hewan, penyanyi, dan pilot. Yang kedua, guru mengaitkan kegiatan ini dengan judul tema cita-citaku dan judul subtema aku dan cita-citaku. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus ketertarikan siswa tentang topik cita-citaku. Seperti pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan cita-cita? Selanjutnya, apakah kamu memiliki cita-cita? Dan yang ketiga, apakah cita-citamu? Kegiatan selanjutnya, siswa mengamati beberapa gambar kegiatan berbagai profesi. Lalu siswa mencoba mengidentifikasi keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh profesi tersebut sesuai dengan bidangnya. Siswa menuliskan keahlian-keahlian tersebut di kolom yang sudah tersedia pada setiap gambar. Untuk kegiatan yang kelima, siswa kemudian menuliskan pada kolom yang terdapat pada halaman 3 tentang pekerjaan yang menjadi cita-citanya, serta menuliskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan profesi yang dipilihnya tersebut. Lalu ada kegiatan Ayo Membaca. Yang pertama adalah siswa membaca teks puisi yang berjudul Cita-citaku dengan bimbingan guru, dan siswa mencoba mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Lalu guru membimbing siswa untuk berdiskusi dalam kelompok dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan untuk menemukan ciri-ciri puisi. Selanjutnya, membuat kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa, dan salah satu anggota kelompok membaca puisi tersebut, lalu anggota yang lainnya memperhatikan temannya yang sedang membaca puisi. Selanjutnya, memperhatikan bagian-bagian teks yang dibaca, dan didiskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah siswa menyajikan hasil pengamatannya dan hasil diskusinya dalam bentuk sebuah kesimpulan tentang ciri-ciri puisi. Selanjutnya, kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan untuk memahamkan kepada siswa tentang ciri-ciri puisi sesuai dengan KD Bahasa Indonesia, yaitu KD 3.6 dan 4.6. Selanjutnya, kegiatan Ayo Berlatih. Yang pertama, siswa mengamati bagian-bagian puisi yang terdapat pada halaman 5. Lalu siswa menuliskan bagian-bagian puisi tersebut menjadi sebuah bait puisi dan menuliskannya pada kolom yang terdapat pada halaman yang sama. Selanjutnya, siswa membaca dan memahami teks informasi tentang cita-cita mulia menjadi seorang dokter hewan. Dengan bimbingan guru, siswa membahas tentang profesi menjadi seorang dokter hewan serta tugas-tugas seorang dokter hewan. Selanjutnya, kegiatan Ayo Mengamati, yaitu yang pertama, siswa mengamati beberapa gambar hewan peliharaan yang terdapat pada halaman 6. Lalu, kegiatan Ayo Berdiskusi, yaitu diantaranya membentuk kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa, dan kegiatan akhirnya adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan kelas. Baiklah, sekian bentuk dari skenario model webbing yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Amelia. Selanjutnya untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Angela Fatika. Kepada Angela Fatika disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya tentang model konektik yang akan saya jelaskan.
Pembelajaran model konetik ini merupakan pembelajaran model konetik adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan lainnya. Tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada model konetik ini pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya pada bidang studi. Pembelajaran terpadu model keterhubungan konektik ini maaf akan saya lanjutkan. Model konektif menekankan pada perlunya adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. Selain itu, model ini terhubung juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya, satu topik dengan topik yang lainnya pula. Terus, pada pembelajaran model kinektik ini memiliki sintak atau langkah-langkah. Yang pertama itu ada tahap perencanaan, di mana yang ada di tahap perencanaan ini itu adanya yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran secara umum, terus menentukan pembelajaran secara khusus. Yang kedua itu langkah-langkah yang dilakukan oleh guru. Yang pertama itu guru menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik atau materi prasyaratnya. Selanjutnya, menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. Selanjutnya, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau yang dibutuhkan. Selanjutnya, yaitu menyampaikan pertanyaan kunci. Selanjutnya yang ketiga itu ada tahap pelaksanaan, di mana yang meliputi yang pertama itu pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya ada kegiatan proses, selanjutnya kegiatan pencatatan data, selanjutnya diskusi secara klaksikal, dan yang keempat itu adanya tahap evaluasi yang meliputi yang pertama itu ada ketepatan hasil pengamatan, yang kedua itu ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan. Selanjutnya yang ketiga itu ketepatan siswa saat menganalisis data. Pada evaluasi produk, penguasaan siswa terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang ditetapkan. Evaluasi psikomotor yang yaitu merupakan kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur itu sendiri. Selanjutnya itulah teori dari model konektif. Selanjutnya inilah pemetaan dari model konektif. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, di mana KD-nya 3.7 yaitu tentang menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. KD 4.7-nya yaitu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dalam bahasa sendiri. Pada pembelajaran PKN, KD-nya 3.4 yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. KD 4.4-nya yaitu menyajikan berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dan mata pelajaran IPS-nya yaitu KD 3.2 yaitu mengidentifikasi keterampilan sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. KD 4.2-nya itu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Lalu identitas dari rencana pelaksanaan pembelajarannya yaitu yang pertama satuan pendidikannya itu sekolah dasar, kelasnya kelas 4, semester 2, tema 7 yaitu indahnya keragaman di negeriku, subtema 2 yaitu indahnya keragaman budaya negeriku,
dan pembelajaran ketiga. Fokus pembelajarannya yaitu adalah pembelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Alokasi waktunya yaitu 7 kali 35 menit. Dan KD dari mata pelajarannya yaitu yang pertama ada IPS. Baiklah, lanjut saja ke kegiatan pembelajaran dari model connecting ini. Pada kegiatan pendahuluan, pada kegiatan pendahuluan yang pertama itu siswa sebelum masuk kelas dia berbaris di depan kelas dulu untuk melatih kedisiplinan. Selanjutnya guru memberikan salam, kemudian siswa menjawab salam. Selanjutnya itu siswa menyanyikan salah satu lagu nasional. Selanjutnya siswa dikondisikan oleh guru agar tertib. Selanjutnya salah satu siswa memimpin berdoa, selanjutnya peserta didik melakukan literasi, selanjutnya siswa merespon guru saat mengecek kehadirannya dengan rasa peduli, selanjutnya siswa memperhatikan guru saat menyampaikan pembelajaran yang ada yang akan dibahas, dan yang terakhir kegiatan pendahuluan yaitu siswa mendengarkan tujuan yang disampaikan guru. Itulah materi tentang kegiatan pendahuluan moda connecting yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Angela Fatika. Selanjutnya untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Anissa Afriani Batubara. Kepada Anissa Afriani Batubara, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kegiatan inti dari model pembelajaran connected. Yaitu yang pertama, siswa memperhatikan guru menjelaskan materi tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Ini termasuk orientasi pada masalah. Yang kedua, guru menanyakan kepada siswa bagaimana rumah adat di daerah masing-masing siswa. Termasuk orientasi pada masalah juga. Selanjutnya, siswa menyebutkan nama-nama rumah adat di daerahnya masing-masing. Yang keempat, siswa diminta mencari informasi baru mengenai teks rumah adat suku Manggarai, termasuk di dalam orientasi masalah juga. Selanjutnya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, termasuk ke kegiatan mengorganisasikan peserta didik. Siswa berdiskusi tentang menemukan informasi baru pada teks rumah adat suku Manggarai. Selanjutnya, siswa menuliskan di lembar kerjanya tentang informasi yang ditemukan pada teks rumah adat suku Manggarai. Yang ketujuh, guru juga bertanya bagaimana keunikan rumah adat di berbagai Indonesia kepada siswa, termasuk dalam membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan guru dan mengamati gambar berbagai rumah adat di Indonesia. Yang kesembilan, siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang informasi yang mereka dapatkan. 10, siswa membuat laporan berdasarkan tabel dan struktur yang ditentukan oleh guru. 11, guru berkeliling menilai proses pembelajaran pada setiap kelompok, termasuk dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang ke-12, setiap perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian, termasuk dalam menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang ke-13, yang terakhir, setiap kelompok memberikan tanggapan kepada kelompok yang tampil, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses permasalahan. Adapun kegiatan penutup dari model pembelajaran ini ialah yang pertama, peserta didik dengan bimbingan guru melakukan review atau pengulangan inti pembelajaran. Selanjutnya, sebelum pembelajaran ditutup, guru meminta siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini. Dan yang terakhir, peserta didik mengucapkan syukur di akhir pembelajaran. Kegiatan belajar ditutup dengan doa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Anissa Afriani Batubara. Selanjutnya untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Anissa Fajar Ashar. Kepada Anissa Fajar Ashar disilahkan. Baiklah, saya Anissa Fajar Ashar akan menyampaikan teori mengenai model pembelajaran terpadu tipe integrated, yaitu pembelajaran integrated itu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra pelajaran maupun antar pelajaran. Dengan adanya pemanduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Pembelajaran terpadu tipe integrated ini adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Pada model pembelajaran integrated ini, materi pembelajarannya adalah KD-KD atau konsep-konsep dalam KD yang sepenuhnya beririsan, sedangkan pada model share, KD-KD atau konsep-konsep dan KD yang tidak dibelajarkan tidak sepenuhnya beririsan, tetapi dimulai dari bagian yang beririsan. Selanjutnya, model ini diusahakan dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran, yaitu dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa mata pelajaran. Ciri khusus dari pembelajaran ini yaitu memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi inti topiknya sama. Pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama kali, guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya, dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi ini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu tipe integrated, yaitu kelebihannya yang pertama, adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi, karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain, satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa menjadi semakin kaya dan berkembang. Yang kedua, satu pelajarannya dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa menjadi kaya akan pengetahuan dari apa yang telah diajarkan oleh guru melalui model integrated. Yang ketiga, memotivasi siswa dalam belajar. Yang keempat, tipe ini juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam satu saat. Tipe ini tidak memerlukan penambahan waktu untuk bekerja dengan guru lain. Dalam tipe ini, guru tidak perlu mengulang kembali materi tumpang tindih, sehingga tercapailah efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan tipe integrated ini yaitu yang pertama terletak pada guru, yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Yang kedua, tipe ini memerlukan tim antar bidang studi baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Yang ketiga, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Dan yang keempat, dalam penerapannya sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Itulah materi integrated yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Fajar Ashar. Yang selanjutnya mengenai rancangan pembelajaran terpadu RPP kelas rendah model integrated yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama ialah satuan pendidikannya ialah sekolah dasar kelas 1 semester kelas 1 semester 2, tema 5 tentang pengalamanku, serta subtema 1 tentang pengalaman masa kecil pada pembelajaran 3, yang mana mencakup mata pelajaran yang pertama matematika, kedua PPKN, ketiga bahasa Indonesia. Dengan alokasi waktu 5 jam pelajaran atau 5 kali 35 menit. Kompetensi inti.
ke atas dulu. Yang kompetensi inti. Yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, maupun tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Baik, langsung saja untuk ke KD. Langsung ke kegiatan pembelajarannya, mungkin bisa teman-teman saksikan. Untuk kegiatan pembelajarannya ialah yang pertama mengenai kegiatan pembukaan, yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Yang pertama, peserta didik menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran. Peserta didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Peserta didik menyanyikan salah satu lagu nasional. Kemudian peserta didik melaporkan kehadiran kepada guru. Peserta didik mendengarkan pengantar motivasi pembelajaran serta mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Pada kegiatan intinya, yang pertama menentukan pertanyaan mendasar. Yang pertama mengumpulkan informasi atau keterampilan pertama. Contohnya ialah A, apakah Anda tahu bilangan selanjutnya dari angka 20 serta mengurutkannya. Yang kedua, bagaimana bunyi dari sila kedua Pancasila serta apa saja yang termasuk dalam kalimat pujian. Yang selanjutnya ialah mendesain perencanaan proyek. Dapat teman-teman saksikan pada layar monitor atau nanti bisa dikirim. Yang selanjutnya ialah menyusun jadwal. Pada saat menyusun jadwal ini, guru memberitahu siswa apa kegiatan proyek yang akan dilakukan. Berikut jadwal siswa untuk pelaksanaan tugas proyek. Yang pertama, tugas pertama siswa diminta untuk menghitung banyak kertas yang dibawa dari rumah. Kemudian, siswa memahami arti dari simbol Pancasila, sila kedua. Peserta didik mengerjakan proyek dari guru atau tugas dari guru. Yang keempat, memonitori peserta didik dalam kemajuan proyek atau keterampilan membimbing dan mengawasi kelompok kecil. Yang ketiga, yang selanjutnya ialah menguji hasil. Selanjutnya ialah mengevaluasi pengalaman. Dan dalam kegiatan penutupnya atau keterampilan penutupnya ialah dapat teman-teman saksikan di layar itu atau nanti bisa dikirim. Selanjutnya ialah evaluasi dan penilaian. Yang pertama, evaluasi dan penilaian ini ialah penilaian sikap, baik dari prosedur selama proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Teknisnya melalui non-tes serta bentuknya observasi. Instrumen penilaiannya ialah lembar pengamatan. Mungkin hanya itu dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami mengenai baik, mohon maaf. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai skenario model-model pembelajaran tematik terpadu. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.